Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Kali ini, Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya ingin menarik benang merahnya ya, mengenai Yesus yang adalah Tuhan Allah di Alkitab ya. Karena saya memperhatikan ya, begitu banyak para pendeta di luar sana dengan jemaatnya yang kebingungan ya, tentang siapakah Allah yang benar. Ya. Mereka hanya tahu Yesus itu sebatas Tuhan dan bukan Allah. Andai kata mereka meyakini Yesus itu Allah, tetapi bukan satu-satunya Allah. Gitu. Mereka sandingkan dengan beberapa pribadi, dua pribadi ya. Kita akan melihat dari awal sampai akhir, siapakah Yesus itu? Saya akan memulainya dari Wahyu ya. Jadi bukan dari kitab Kejadian atau dari buku Yohanes ya, tetapi lebih daripada kitab Wahyu. Wahyu 1 ayat 8 ya. Demikian bunyinya. Ini kata Yesus. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ya, jadi ayat ini jelas mewakili siapakah Yesus yang sesungguhnya ya. Dia adalah Alfa dan Omega ya. Alfa Omega itu adalah huruf Yunani yang awal dan yang akhir begitu ya. Nah, maksudnya yang awal itu sebelum segalanya ada, dia sudah ada dan dia mencipta ya. Mencipta yang tidak ada menjadi ada, itulah dia pencipta. Lalu yang akhir itu menyatakan setelah semuanya berakhir, maksudnya kiamat, ini bumi yang baru ini, bumi yang bulat yang kita diami, setelah selesai, ya, dia tetap ada di sorga dan disembah. Nah itu maksudnya ya, aku adalah Alfa dan Omega, firman, perhatikan, firman Tuhan Allah, ya, dia Tuhan Allah, ya. Yesus itu adalah Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Itu tadi maksudnya yang awal dan yang akhir. Ya, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Ya, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Itu selama-lamanya, perhatikan ya. Yang maha kuasa ya. Jadi hanya satu ya, sesuai dengan apa kata Alkitab, Allah satu ya, tidak tiga ya. Terdapat dalam Yakobus 2 ayat 19 ya, juga dalam Yesaya 44 ayat 6 ya. Sengaja saya berikan dari perjanjian lama dan perjanjian baru ya. Banyak ayat-ayat lainnya yang menyatakan Allah satu ya. Allah itu roh ya, bukan pribadi ya. Nah, terdapat dalam Yohanes 4 ayat 24 ya. Itu kata Alkitab ya. Lalu kita lihat dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah
firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah. Ya, kata bersama itu tidak dipahami ada dua, ada Allah dan ada firman. Tidak, karena ayat selanjutnya menyatakan firman itu adalah Allah. Ya, itu harus diperhatikan. Jadi dalam hal ini kan banyak orang ini akan menyatakan bahwa Allah itu adalah Bapa. Ya. Ikuti kata Alkitab. Ya. Kata bersama itu satu. Ya. Karena pada akhirnya dikatakan firman adalah Allah. Ya. Karena Allah itu roh. Ya. Dimanapun dia berada, dia tetap satu, Allah yang satu. Tidak dikatakan Allah yang tiga, ya. Itu sebelum dia menjadi manusia, ya, sebelumnya Allah itu adalah firman, ya, firman itu adalah Allah, ya. Firman itu yang mencipta, ya, baik di sorga maupun di bumi. Nah, yang mencipta adalah firman. Terdapat dalam Yohanes 1 ayat 3. Ya. Firman yang adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ini maksudnya yang tidak kelihatan ini tidak bisa dilihat oleh mata fisik, bukan oleh mata rohani, tetapi oleh mata fisik, ya. Itu yang harus diperhatikan juga, ya. Firman yang adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, inilah yang mencipta, baik di sorga maupun di bumi, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, gitu ya. Lalu firman ini, ya, yang adalah Allah, dia itu membentuk, ya kan. Yang pertama kan bumi kan belum berbentuk, ya, waktu diciptakan, ya. Ada tanah, ada air, ya, itu belum berbentuk. Lalu proses selanjutnya dia membentuk bumi yang belum berbentuk ini menjadi bulat. Jadi Kejadian 1 ayat 1 sampai 31 itu adalah proses selanjutnya dari Kolose 1 ayat 16, ya. Bahwa firman itulah yang menciptakan sorga, ya, tahta sorga, ya, makhluk sorga, ya, lalu menciptakan bumi yang belum berbentuk, namun yang kelihatan fisik, ya. Dalam proses selanjutnya, ya, pada saat Allah menciptakan manusia, manusia ini jatuh ke dalam dosa. Nah, disinilah Allah, ya, di dalam Kejadian 3 ayat 15, dia menubuatkan bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular, karena ular itulah yang membuat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ya. Dan ular, ya, akan meremukkan tumitnya, ya. Perhatikan itu, kata-kata itu, ya. Nah, disinilah, ya, Yesaya 43 ayat 10, bahwa Allah, ya, dibentuk menjadi manusia sekali. Itu kenapa sekali? Tadi untuk meremukkan kepala ular. Tidak dua kali, ya. Dibentuk sekali pada saat apa? Pada saat firman yang adalah Allah menjadi manusia. Nah, itu sekali, ya. Allah menggenapi janjinya sekali. Mati di kayu salib,
untuk menebus manusia berdosa. Oke? Pada saat Yohanes 1 ayat 14, ya, firman menjadi manusia, itu bukan hanya firman saja yang menjadi manusia, karena firman adalah Allah. Karena Allah adalah roh. Firman adalah roh. Jadi yang menjadi manusia itu adalah Allah. Allah menjadi manusia. Dibuktikan roh manusia itu, ya, yang lahir, ya, melalui Maria, rohnya itu Roh Kudus. Nah, jadi bukan hanya firman menjadi manusia, tetapi Allah. Ya, ini pemahamannya, ya, maksud saya bukan pemahaman di luar sana yang menyatakan oh hanya firman saja, tidak. Tetapi firman yang adalah Allah itu yang menjadi manusia. Oke? Nah, apakah pertanyaannya, apakah di sorga ada Allah? Ya, tetap ada Allah. Allah yang adalah roh, yang melingkupi, memenuhi seluruh ciptaannya. Pada saat roh Allah, yang adalah Allah, ada dalam diri Yesus manusia, pada saat yang sama, ia pun ada di sorga. Itu yang harus dipahami, ya. Di sini blundernya para penganut Tritunggal dan saksi Yehova, Mormon, dan banyaklah semuanya. Itu yang mendasari, ya, imannya itu di atas doktrin. Ini yang tidak mereka mengerti. Ya. Pada saat, ya, ini dua, ya, boleh dikatakan, ya. Tapi kalau itu Allah tetap satu, ya. Ini saya hanya membuat sebuah pendekatan saja, ya. Pada tahun 0 lah, katakanlah begitu, ya. Tahun 0 lah. Ya. Pada saat Allah menjadi manusia, di sorga pun tetap ada Allah. Di bumi, ini manusia, bukan Allah. Namanya Yesus. Pada saat yang sama, di sorga Allah, namanya Yesus. Ternyata nama Yesus itu, ya, nama Allah yang diberikan kepada manusia. Nama Allah yang dibiarkan berabad-abad, yang didiamkan berabad-abad itu baru dinyatakan pada saat Allah menjadi manusia. Terdapat dalam Yohanes 17 ayat 12. Jadi pada saat tahun 0 itu, ya, Allah menjadi manusia, namanya Yesus. Pada tahun 0 itu, di surga tetap ada Allah, yang namanya Yesus. Nah, Allah yang di surga ini, inilah yang disembah, ya, Allah, ya, yang di surga ini, inilah yang disembah oleh Yesus manusia, ya, yang adalah kiasan dari dirinya, itu. Jadi bukannya Yesus menyembah Yesus, ya, bukan roh Yesus menyembah roh Yesus, tidak. Melainkan manusia ini, manusia Yesus ini menyembah, ya, Allah yang di sorga, yang bernama Yesus. Nah, ini yang tidak dipahami, ya. Manusia adalah makhluk penyembah. Kalau si siapa Satan itu makhluk, walaupun dia makhluk penyembah awalnya, ya, tetapi dia minta disembah. Itu. Nah, yang gagal dipahami adalah saat itu. Saat Allah menjadi manusia di bumi,
Saya ulang ya. Pada saat yang sama, Allah tetap ada di sorga. Namanya sama, yaitu Yesus. Nah, manusia Yesus inilah yang mati di kayu salib untuk menebus manusia berdosa. Manusia Yesus inilah yang mengajarkan ketaatan. Nah, setelah manusia Yesus ini bangkit dari kematian, ya, dia kembali ke sorga. Sebagai apa? Sebagai firman. Sebagai apa? Sebagai Allah yang disembah. Kiasan dirinya yang disebut Bapa itu selesai. Tidak diperlukan lagi. Karena Yesus itulah Allah. Dia sudah kembali. Nah, sudah mengerti sampai sini. Nah, sekarang dia sebagai apa? Dia sebagai firman. Dia sebagai Allah. Di surga tetap ada Allah yang bernama Yesus. Firman ya, tidak lagi memakai nama Yesus, melainkan memakai nama anak domba. Nanti kita akan menyebut dia di awan-awan, dia akan menjemput kita ya, di awan-awan. Kita tidak menyebut Yesus, melainkan menjemput anak domba. Karena kita adalah mempelai anak domba. Amin. Sebab itu ya, kalau ada doktrin ya yang tidak sesuai dengan Alkitab, ya, yang mencoba memasukkan Bapa pribadi itu sebagai Allah, itu sangat menyesatkan. Betul? Karena doktrin ini muncul ya, kalau mereka protes, oh itu Pak Pendeta bukan abad ketiga, abad tahun 170. Oke. Tetapi kan Alkitab sudah selesai ditulis abad pertama. Dan Yesus tidak pernah mengajarkan, ya perhatikan ya, Yesus tidak pernah mengajarkan Allah Tritunggal, Trinitas, tidak pernah. Kalau para penganutnya ya selalu ya mengacu kepada Matius 28 ayat 19, jelas itu bukan Allah. Tidak ada pun satu murid ya yang membaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena para murid mengerti Yesus yang adalah gurunya itu, yang adalah Tuhan dan Allah, tidak pernah mengajarkan itu. Tidak pernah mengajarkan Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sebagai Allah. Sebab itu mereka tunduk kepada Yesus dengan tidak pernah membaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena mereka tahu bahwa Allah yang benar satu-satunya itu adalah Yesus Kristus. Sebab itu mereka semuanya membaptis di dalam nama Yesus Kristus. Selesai bukan? Kalau ini pemahaman ini ya yang ada di dalam Alkitab dipahami ya, maka tidak akan pernah muncul ya, pengakuan dari si bapak segala dusta itu ya, bahwa dia adalah Allah. Amin. Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi sebuah renungan ya. Baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Shalom.